sadar bersama dengan kita bangkit untuk meluruskan ya, pembelokkan ya sejarah yang ada dari kalangan habaib yang sampean dulu percaya kepada mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi kita, ternyata salah kenyataannya. Ya, ikuti terus kajian-kajian kita. Lah, untuk menyeimbangkan supaya tidak hanya kosongan kajian kita malam hari ini, kami hadirkan kitab Mu'jamul Latif. Di sini kenapa kok ada banyak marga-marga Ba'alawi itu? Kalau di Khidmatul Asyirah ini itu ada 436 marga. Ya, pecahan-pecahannya itu. Pecahan-pecahannya. Di 436 marga. Jadi kita harus mengenalnya supaya tidak kena tipu dari mereka. Kepada Kang Mas atau Gus Nur yang baru saja keluar dari balik penjara, yakni tanggal 27 bulan ini beliau sudah terbebas dari jeruji besinya dan alhamdulillah sudah beraktivitas seperti sedia kala. Banyak yang pro dan kontra, protes ke kita, oh jangan dirangkul Yai, itu berbahaya karena nanti akan merusak citra kita bersama. Kekhawatiran panjenengan, alhamdulillah, terima kasih atas masukan dan nasihatnya. Tetapi tetap kita harus memiliki strategi. Semua orang kita rangkul. Bahkan Habib Ba'alawi pun selain kita sadarkan juga kita rangkul dalam perjuangan. Di antaranya Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja ini ada potensi yang sangat berharga yang ada pada beliaunya. Salam untuk Gus Nur, Kang Mas Sugi Nur Raharja. Beliau juga dari kultur NU, bahkan bapak atau abahnya dulu ya termasuk pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kami akan membedah, mengulas tentang sosok Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja yang aslinya kelahiran dari Probolinggo dan sekarang memiliki tempat tinggal di Singosari, Malang. Begitu juga memiliki keluarga yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Bagikan kepada panjenengan kitab Al-Mu'jam Al-Latif li asbabil alqab wal kuna fin nasabis syarif li qabail wa putunis sadah bani alawi adamallahu majdahum, karya dari Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jadi sekarang menggunakan gelar di awal dengan nama Sayyid, padahal tidak seperti biasanya ya, karena ini kitab baru. Kitab Mu'jam Al-Latif ini nanti bisa panjenengan simak dan mutolaah bersama di haizin.com books yang kami sertakan. Ada 200-an halaman. Ini tidak kitab lama, primer atau sekunder, tapi kitab baru yang ditulis dicetak pertama pada tahun 1986 Masehi. Baru termasuk nih. Tapi ini untuk tambahan pengetahuan kita bersama, nama-nama dari marga Ba'alawi itu apa saja. Selain yang tertera dalam kitab Khidmatul Asyirah, selain yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, Bitartibi wa Talkhisi wa Tadhili Syamsid Zohirah, karya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Alawi ya.
Ini dicetak di Indonesia tahun 1964, lebih duluan Khidmatul Asyira ini. Lalu 1986 Mu'jam Al-Latif ini ditulis, tapi penulisnya bukan dari Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, tapi yang ada di luar negeri alias di Yaman sana, yakni Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kalau Asy-Syatiri itu Ba'alawi, kalau Al-Kathiri atau Al-Katiri itu Hadrami non Ba'alawi. Kita nanti akan mengkolaborasikan ya nasihat ini dengan kitab yang baru ini kepada Kang Mas atau Gus Nur yang baru saja keluar dari balik penjara, yakni tanggal 27 bulan ini beliau sudah terbebas dari jeruji besinya dan alhamdulillah sudah beraktivitas seperti sedia kala. Banyak yang pro dan kontra, protes ke kita, oh jangan dirangkul yai, itu berbahaya karena nanti akan merusak citra kita bersama. Kekhawatiran panjenengan, alhamdulillah terima kasih atas masukan dan nasihatnya. Tetapi tetap kita harus memiliki strategi. Semua orang kita rangkul. Bahkan Habib Ba'alawi pun selain kita sadarkan juga kita rangkul dalam perjuangan. Di antaranya Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja ini ada potensi yang sangat berharga yang ada pada beliaunya. Salam untuk Gus Nur, Kang Mas Sugi Nur Raharja. Beliau juga dari kultur NU, bahkan bapak atau abahnya dulu ya termasuk pelatih Banser, Gus Tom Jack gitu ya, dan berhubungan dengan pondok pesantren yang ada di Paiton atau Genggong, dan ya pernah ya berkecimpung dalam ke-NU-an walaupun cuma kultural dan kadang terlibat dalam acara struktural. Jadi Gus Nur ini sebenarnya NU yang masih perlu kita kasih masukan, jangan kita jauhi gitu. Karena potensi yang cukup tinggi ada pada beliaunya, yakni berani ngomong bloko suto apa adanya. Kadang yang misuan ya kan, nanti kan kalau ketemu dengan Habib Rizik, ya ketemu dengan Dek Ghani Pal Atos, ketemu dengan Habib-Habib yang suka misuan itu kan cocok. Jadi kalau misalkan Gus Nur ini ada di pihak kita, ya membela kebenaran ya, bukan membela kesalahan, untuk melawan sekelas di Bahar Sumet itu mudah itu. Kalau Habaib Ba'alawi mampu merangkul Dek Kori ya, kenapa kita nggak bisa merangkul Gus Nur? Maksud saya ini strategi perjuangan ya. Jadi salam takdim kami untuk Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja. Jenengan sudah sejak kecil ya berceramah, sejak muda sudah bermau'idhah hasanah, bahkan memiliki kelebihan ya, entah itu ilmu sulap ya atau debus atau apa, pernah dikubur ya hidup-hidup dan ceramah dari dalam perut bumi, dalam kuburan itu kan juga pernah ya. Walaupun dari segi keilmuan itu ya masih perlu tambahan lah ya, tapi semangat beliau itu cukup tinggi. Lah yang menerima golongan ya di sekitarnya itu dari kalangan yang keliru, yang salah, seperti khilafah, ya. Seperti Habaib Bani Alawiyah. Lah itu akhirnya ya jadinya seperti ini. Dan saya pernah mendengar ucapan tulus dari lisan beliau Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini, saya tidak membedakan entah itu Habib atau tidak Habib, kalau salah ya akan saya salahkan. Lah ini yang saya tagih. Jadi ayo Kang Mas Sugi Nur Raharja bergabung dengan kami. Kalau butuh atau bahkan ya anggaplah saya yang butuh, saya akan sowan ke dalam panjenengan di Singosari Malang. Surabaya saya cuma kurang dari 2 jam. Ya,
akan kami buktikan di hadapan panjenengan bahwa yang selama ini panjenengan dekati itu ternyata mengecewakan, nggak sesuai dengan harapan. Walaupun ada backingan dari Ustadz Alfian Tanjung ya, yang itu setia dengan panjenengan, tapi jangan dipercaya, orang-orang seperti itu ternyata dangkal keilmuan, tidak mampu melihat kenyataannya, tidak mampu menetralisir antara perbedaan, dan salah dalam memahami doktrin khilafah. Khilafah saya, khilafah benar ya Kang Mas Sugi Nurharja. Khilafah itu adalah setiap umat manusia keturunan Nabi Adam itu semua menjadi khalifah. Namun ruang lingkup khilafahnya itu berbeda-beda. Setiap orang itu menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, memanage hawa nafsu dan tujuan hidup sendiri yang menentukan surga dan neraka sendiri. Minimal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini semua pemimpin. Kalau ingin bukti, coba jenengan mendatangi hewan apapun yang paling buas di muka bumi ini. Kalau jenengan memiliki ilmu, menundukkan mereka mereka pasti akan tunduk. Singa itu kan hewan yang paling buas ya, raja hutan ya. Tapi di tangan manusia singa itu bisa kalah, ditembak dari jarak jauh, dibius ya, dikerangkeng, malah jadi tertawaan anak-anak di kebun binatang ya. Kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dilayani. Kalau nggak dilayani oleh bawahan kita, karyawan kita, pegawai kita, coba kalau kita banyak uang, datanglah ke restoran, datanglah ke hotel, datanglah ke penginapan, villa dan lain-lainnya, ya nanti jenengan akan dilayani bak raja karena amal soleh panjenengan. Jadi kita ini pemimpin gitu loh. Cuma pemimpin itu juga ada yang memimpin lagi di atasnya. Oleh sebab itu, karena sama-sama menjadi pemimpin, minimal memimpin rumah tangga, imam kepala rumah tangga, maka ya harus mau menerima konsep yang ada di Nusantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani, bisa semua. Bisa berada di posisi mana saja. Jadi Kang Mas Sugi Nurharja, mari kita bergabung bersama. Akan kami hubungi secepatnya melalui WA-nya yang sudah beberapa tahun ini kurang aktif ya kelihatannya. Jadi akan kami hubungi karena beliau juga memiliki channel Gus Nur GN13 ya, yang berbisnis jualan madu dan mungkin sebagian merambah ke jasa tour and travel, khususnya ke haji dan umroh ya, minimal umroh dulu ya. Nanti kalau dirangkul oleh KBM, umrohnya ke Tarim lagi. Oleh sebab itu bagian Malang ini selain ada Romo Kiai Marzuki Mustamar, ya ada Gus Nur ini nanti yang akan menyadarkan Kiai Haji Lutfi Basori, yang akan menyadarkan Gus Fahru Rozi. Jadi ini penting juga. Oleh sebab itu para pemirsa dan pendengar yang ngasih masukan ke kami ya, matur suwun, terima kasih. Kita tetap berhati-hati, tetapi kita tetap husnudzon ya. Siapa tahu setelah di dalam kawah Condro Dimuko, kata beliaunya sendiri yang saya menyimaknya itu apa, pesantren alam kan gitu ya, berkumpul dengan banyak orang jahat ahli neraka di dalamnya, itu akhirnya keluar dari situ kemarin tanggal 27 hanya 2 hari yang lalu ya. Terus akhirnya bisa berubah, siapa tahu. Dan beliau juga di podcast pertamanya menyatakan tidak akan lagi mengurusi lagi masalah ijazah palsu atau tidak palsu ya. Dan beliau sudah berjanji sendiri gitu. Terus nggak usah ngurusi itu ada yang ngurusi sendiri. Lah apakah Kiai Nur itu tahu semua? Seandainya kami buka-buka itu semua tahu semua. Jadi intinya ada yang ngurusi sendiri. Oleh sebab itu Kang Mas Amin Rais ya, Butiva ya, terus ada Roy Suryo dan lain-lain itu. Ya silahkan, itu urusan masing-masing orang. Walaupun begitu, ambillah hikmahnya.
Kalau panjenengan semua menuduh Pak Jokowi itu berijazah palsu, lanjenengan berijazah asli tapi nggak berhasil jadi presiden gitu. Jadi sebenarnya ijazah itu ya penting gitu loh. Tapi tidak begitu-begitu satu-satunya gitu loh. Banyak saya memiliki teman yang kaya raya sukses di dunia bisnis di Timur Tengah sana itu nggak memiliki ijazah apa-apa, hanya kursus-kursus saja. Ada ilmu yang didapatkan dari lembaga atau bangku sekolah dan kuliah secara formal, ada yang didapatkan dari alam gitu. Ya memang teorinya begitu, ya harus begini, harus S1, harus S2 dan lain sebagainya, itu kan teori. Prakteknya ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu ambillah hikmahnya. Toh nanti misalkan ada hukum ya yang memutuskan, ya silahkan kami mengikuti prosedur yang ada di dalam negeri kita ini. Aturannya seperti apa. Tapi yang penting kita ambil hikmahnya. Yang dituduh ijazahnya palsu aja bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota Surakarta, ya kan? Dan terus yang kalian yang hanya kesana kemari membawa ijazah saja terus dapat jabatan apa? Ya kan ternyata nggak dapat apa-apa. Kadang saya juga berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi kita, ijazah itu hanya tanda kelulusan bahwa Anda itu akan sukses setelah wisuda. Tapi jangan hanya satu-satunya. Ada yang sampai tua, ijazah S2-nya itu dibawa kemana untuk ngelamar saja. Ya nggak dapat sampai mati, sampai pensiun nggak diterima. Karena apa? Dia mencari kerja, tidak menciptakan lapangan kerja. Gitu. Jadi mahasiswa sekarang ini harus beda, gitu. Harus kreatif sama seperti orang-orang China itu loh. Ya, kenapa kok saya sering menyampaikan tirulah Cina? Iya, dalam hal peradabannya itu kita kalah. Kita harus mengejar dan mengalahkan mereka. Harusnya begitu. Oleh sebab itu, Kang Mas Sugi Nurharja atau Gus Nur yang memiliki GN13 usahanya berikut sekeluarganya dan pesantrennya plus lembaga yang dikelolanya. Ayo sadar bersama dengan kita bangkit untuk meluruskan ya, pembelokkan ya sejarah yang ada dari kalangan habaib yang sampean dulu percaya kepada mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi kita, ternyata salah kenyataannya. Ya, ikuti terus kajian-kajian kita. Lah, untuk menyeimbangkan supaya tidak hanya kosongan kajian kita malam hari ini, kami hadirkan kitab Mu'jamul Latif. Di sini kenapa kok ada banyak marga-marga Ba'alawi itu? Kalau di Khidmatul Asyirah ini itu ada 436 marga. Ya pecahan-pecahannya itu. Pecahan-pecahannya. Di 436 marga. Jadi kita harus mengenalnya supaya tidak kena tipu dari mereka. Ini 346 bukan 436. 346 marga. Ada Jamalulail, Ali Hasan Al-Maghrum, Ali bin Al-Faqih dan seterusnya. Jadi ada pecah dan mecah terus, Ali Basyaiban dan sebagainya. Khidmatul Asyirah sudah pernah kami bagikan ke panjenengan. Sekarang Mu'jam Al-Latif karya Ahmad Asy-Syatiri. Jenengan buka halaman 41. A'lamu qabaili Bani Alawi lam tushtahar illa ba'da takathurihim. Jadi marga Ba'alawi yang terdiri dari pecahan-pecahannya, yakni nama sekaligus dan gelarnya, As-Saqaf, Ba'abud, Bajahdab, ya, terus Al-Habsyi, Al-Abtos, dan lain sebagainya, 346 itu. Ya, itu tidak terkenal sekaligus atau plus namanya sebelum abad 8 Hijriah. Dengan buka halaman 41, ini pengakuan resmi dari kalangan mereka. Wa a'lamul qabail alawiyah sawa'un kanat bil asma' au bil alqab. Saya terjemah saja. Nama-nama marga qabilah Alawiyah, Ba'alawi sama juga dalam menyebut nama atau lakopnya atau kunyahnya, ya.
misalkan bin Syihab, misalkan kunyah termasuk al-faqihil muqaddam itu. Lam tushtahar walam tuntashar. Jadi tidak masyhur, tidak syuhrah wal istifadhah, dan tidak menyebar luas, ya. Ifadhah ya sama dengan tuntashar itu. Jadi qabail baik yang alqab itu semua tidak dimasyhurkan. Lam tustahar walam tuntasar, dan tidak disebarluaskan illa ba'da takatsuriha, kecuali setelah semakin bertambah banyaknya keturunan mereka. Wa dzalika ba'dal qarni tsamin, kejadian itu terjadi setelah abad ke-8 Al-Hijri. Jadi abad 7 itu belum ada nama-nama Al-Faqihil Muqaddam, Sohib Mirbat, dan lain sebagainya, itu belum terkenal. Abdurrahman As-Segaf dan lain sebagainya itu nggak ada. Baru setelah abad 8, ya, berarti pada masanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan kawan-kawan, ya, itu baru ada nama-nama gelar-gelar tersebut. Setelah itu terus berlangsung abad 9, abad 10, 11, 12, 13, sampai 14. Terus bertambah, misalkan Al-Qadri, Pontianak itu pecahan dari Jamalul Lail. Terus berkembang dan bertambah, 300 sampai 346 itu. Jadi ini jelas berarti alasan syuhrah wal istifadhah kaum Ba'alawi itu tidak pas, tidak bisa diterima. Karena syuhrah wal istifadhah itu harus fi tuliz zaman, setiap masa, baik masa keberadaan leluhurnya sampai anak cucunya. Seharusnya syuhrah wal istifadhah itu kan abad 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, berarti 600 tahun. Harusnya syuhrah wal istifadhah. Kenapa 650 tahun tidak ada berita kesyuhrah dan keistifadhahan mereka? Lah inilah yang harus ditolak, tidak sesuai, ya, dengan kaidah ilmu nasab dan kaidah data-data kitab nasab sebelumnya. Nah ini ba'dal qarnis tsamin al-hijri li annahum lam yantashiru. Nah, sekarang lam yantashiru tidak menyebar illa fima ba'du, kecuali setelah abad 8 itu. Halaman 41 kitab Mu'jamul Latif karya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Ba'alawi. Ini. Jadi semua nama-nama nanti jenengan bisa ngeceknya di Khidmatul Asyirah ini, ya, ataupun di Mu'jamul Latif ini. Di bahasan setelah halaman 41 ini ada semua. Kenapa nama Alu Al-Jailani? Jadi nanti kita jangan terkecoh. Al-Jailani dikira keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan. Al-Jailani itu ada yang Al-Jailani Al-Hasani, ada Al-Jailani Al-Husaini Ba'alawi. Nah, ini keterangan semua lengkap. Alu Barahim, Barokat, ya, Alu Brum, ya, Alu Battah, Alu Bakhr, Alu Khirit, ya, keluarga semua itu banyak, ya. Mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sol, dot, to, zo, ain, win, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, tapi tidak semuanya. Yang pas ada saja, ya. Ini ada Alu Albar, ya, sama seperti anaknya Ahmad Albar yang kemarin ini termasuk ada halaman 55. Alu Albar lukiba dilakobi bihadal lakob jatuhum, yakni pertama kali yang menggunakan gelar marga Albar adalah Ali bin Alwi bin Ahmad Al-Faqihil Muqaddam, wa dzalika li barrihi bi abihi al-barrit tam mimma qalla yaf'alu ibnun ma'a abihi. Nah, ini ada keterangan semua lengkap. Al-Mu'jam Al-Latif itu lengkap nanti. Kenapa namanya As-Saqqaf? Artinya As-Saqqaf itu apa? Payung atau atap. Lah ini di sini ada semua. Kenapa bin Syihab, ya? Kenapa Al-Aidrus? Nah, nanti jangan cari sesuai dengan hurufnya. Kok misalkan Ali Khirit, ya, seperti pengarang kitab Al-Hurur, Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit. Lah, Khirit itu apa artinya? Di sini diterangkan semua.
Jadi ini penting untuk pegangan panjenengan. Di antaranya khususnya Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ya. Ayo Kang Mas Gus Nur untuk bareng-bareng bersama dengan kita nanti akan kami bagikan ya. Kalau sulit membaca huruf Arab gundulnya, saya akan terjemah ke dalam bahasa Indonesia yang bisa panjenengan pahami semua, insya Allah. Jadi intinya yang jenengan idolakan selama ini, misalkan Kang Mas Rizik Syihab, jenengan harus berpisah dengannya. Karena Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini orang yang suka berdusta, ya, suka membolak-balikkan kata, tidak sesuai fakta, ya, dan bahkan mengingkari, ya, mengingkari kejujurannya, alias masih bertahan dengan keabsahan nasabnya, padahal kita sudah membatalkannya. Gitu, okay? Kang Mas Sugi Nur Raharja, ada kitabnya. Jadi kenapa malam hari ini sekalian kami sertakan ya, supaya tidak hanya omong kosong belaka. Jadi Gus Nur ini termasuk orang yang sebenarnya ya potensi yang luar biasa ya untuk melawan dan menyadarkan kawan-kawannya yang sulit untuk di update ulang ya, adalah informasi tentang khilafah itu loh. Kawan-kawan yang masih bertahan di Hizbut Tahrir Indonesia, tolong, khilafah itu apa? Indonesia ini sudah berkhilafah. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah khilafah. Khilafah itu berbeda-beda menurut suku, bangsa dan negara di mana kita berada, di mana manusia itu hidup ya di tempatnya. Jadi tidak boleh memaknai khilafah, khalifah dengan pemahaman yang sempit. Jadi khilafah itu wah nanti harus hukum Islam itu terapkan semua. Kita tidak dan belum pernah menemukan falsafah hidup satu negara Islamiyah yang khilafah dan dia berperadaban maju, itu saya belum pernah menemukan. Ya. Karena apa? Kadang-kadang berpaham sempit seperti Afghanistan misalkan ya. Itu justru teknologi mandek di sana. Dan kadang memahami dengan konsep-konsep yang rumit dan sempit. Tidak mengakui justru orang Jepang itu lebih Islami daripada kita. Orang Eropa yang agamanya itu bukan Muslim, justru perilakunya, peradabannya itu Islami, lebih Islami daripada kita. Terkadang seperti itu, tapi kita tidak mau mengadopsi positif kebaikan mereka. Nah, akhirnya kita hanya memiliki pemahaman sempit khilafah versi kita. Jadi tidak perlu dipikir terlalu jelimet dan ruwet. Semisal kawan-kawan kita yang ada di daerah istimewa Aceh ya, oke, jenengan terapkan hukum syariat di sana sebagai bentuk dari otonomi ya daerah ya, silahkan, tetapi tetap harus memiliki pandangan peradaban. Zaman dulu dengan sekarang itu beda dalam memahami sudut pandang khilafah itu. Khilafah yang paling ekstrim di Timur Tengah itu kan dikendalikan oleh ISIS, tapi ternyata ISIS dikendalikan oleh Amerika, dibuat untuk memecah belah umat Islam, persatuan Islamiyah di sana. Ini kita harus mampu memahaminya loh ya. Kenapa? Ya, yang bangun hotel di sebelahnya Masjidil Haram, dan bahkan Masjidil Haram itu adalah perusahaan Bin Laden. Perusahaan Bin Laden. Seandainya tidak ada Bin Laden, di antara adalah Usama, ya, yang berjasa mengelola Masjidil Haram beserta dengan fasilitas-fasilitas. Saudi Arabia nggak bisa apa-apa. Lalu untuk mengalahkan orang yang berkuasa secara finansial di sana, itu akhirnya diburu oleh Amerika, difitnah menjadi gembong teroris. Ya, ini permainan global, ya. Elit global. Jadi kita jangan mudah termakan dengan isu-isu global yang kurang bisa diterima oleh akal. Ya, kita harus memiliki konsep khilafah masing-masing orang. Ya, jadi kalau Indonesia ini diterapkan khilafah ala manhajin nubuwah ya, sudah.
Nah, nanti kalau misalnya dilarang semua, dangdutan semua haram, musikan haram, semua ya bisa maju. Jadi misalkan ada konser dangdut, saya silahkan. Yang penting tidak berlebihan, tidak ada tawuran, dan tidak ada minum-minuman. Nah, gitu aja. Orang ya butuh hiburan. Itu manusiawi. Kalau disamakan seperti Afghanistan, wajur kabeh. Wong Arab Saudi aja sudah open-minded ya, membuka kursus setir mobil bagi kaum wanita. Bahkan kaum wanita bisa keluar rumah ya untuk nonton konser atau nonton F1. Ya, di sana sudah keren-keren demokrasi. Bahkan kemarin itu di tempat yang paling terkutuk ya di Arab Saudi sana, bahkan dipesan oleh Nabi kita itu jangan dekati Madain Soleh. Sudah ada pesta di sana itu. Pesta joget-joget sembarangan. Ini ijtihadnya Muhammad bin Salman, putra mahkota pangeran kerajaan Arab sana. Jadi di sana sudah berbenah, tapi kenapa kita malah tambah kolot gitu loh. Kadang-kadang umat Islam yang berpaham sempit di Indonesia ini lebih Arab daripada orang Arab. Lebih Arab daripada orang Arab. Saya tidak menyinggung istri dari Kang Mas Sugi Nurharja yang bercadar ya, saya nggak menyinggung itu lah ya. Pokoknya intinya tidak hanya istri beliaunya saja, tetapi ya hampir semuanya. Ya, yang berpaham khilafah, ya, yang berpaham sempit, ya, konsep itu harus seperti apa yang ia mau, mereka mau saja, tidak mau menerima konsep dari lainnya. Intinya dalam bernegara, atau apakah itu bersyariah atau tidak, itu yang penting membawa maslahah, karena konsep Darul Mafasid itu muqaddam, didahulukan daripada kemaslahatan. Ya, ini akan adanya ketentraman. Nanti masalah akidah, syariah, sufiyah, ya, itu bisa ditata ketika negara itu aman dan nyaman, damai. Nggak akan bisa khilafah ditegakkan ketika negara belum aman, nyaman, dan damai. Masih dalam kondisi perang, itu tidak bisa. Nah, ini untuk modal pertama dan utama bagi kawan saya, ya saya anggap sebagai saudara ya, walaupun beda pemahamannya ya, beda jalurnya, tetapi siapa tahu nanti ada frekuensi yang sama, dimensi yang sama, kita satukan. Ayo ngaji bersama dengan kami. Jarak antara Surabaya dengan Singosari itu nggak ada 1,5 jam kalau ditempuh via tol ya, dan bahkan besok saya itu juga melewati rumahnya. Jadi ayo Kang Mas Sugi Nurharja bersama dengan kita. Untuk modal panjenengan akan kami bekali semua. Sudah pesan dari guru saya untuk semua para pejuang-pejuang yang ada di Nusantara. Tidak hanya yang kontra dengan kita, tapi yang pro juga sama-sama. Ayo bareng-bareng bangkit untuk menyadarkan umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dari pembodohannya, ya, dari ketertindasannya. Jadi mungkin begitu. Pak Adi Satpam, jangan kolaborasi dengan dia. Nggih, insya Allah tidak, kita tetap waspada. Ahmad Tegal hati Mak Yai, di Guyu Jangkrik kapan Bang diselenggarakan? Pak Zamzun, wong bukan keturunan Kiai Pondok kok diceluk Gus. Lah ini ada yang nggak setuju ya. Gus Nur itu nggak usah dipanggil Gus, bukan keturunan Kiai Pondok kok. Tapi sejarahnya ya, Kang Mas Sugi Nurharja itu ya anaknya Gus Tom Jack. Gus Tom Jack itu orang kepercayaan dan pelatih Banser yang ada di Probolinggo sana, dan kenal dekat dengan pondok pesantren besar di Probolinggo sana gitu. Jadi Gus Tom Jack lah memiliki anak yang bernama Mas Sugi Nurharja, akhirnya ikut mendapatkan gelar Gus itu. Gus itu kan ya wong bagus ya, wong apik ya. Nah, kalau Madura kan Lora ya. Kalau Banten tuh bagus ya. Jadi nggih, insyaallah begitu nggih, terserah panjenengan mau manggil Gus atau tidak, semua manusia itu sama. Yang sudah dipanggil Gus harus bertanggung jawab terhadap amanah Gusnya itu. Harus berperilaku bagus ini. Great wisdom. Gus itu panggilan untuk anak kiai di Jawa, ajengan, aceng, aang kalau di Jawa Barat, tuan guru, ustadz, syekh di luar Jawa. Jadi si Nur Sugi Gus dari jalur mana, ngajinya di mana, mondoknya di mana. Nggih Pak Great Wisdom nggih. Jadi nanti biar dicermati oleh
Kang Mas, saya panggil Kang Mas Suki Nur Harjanya. Nggih, Pak Walid, kasihan non muslim kalau khilafah sama azza kita umat Islam memaksakan kehendak dengan non muslim ya. Ini yang menjadi tarik ulur ya. Wong Islam kok gak percaya khilafah padahal ayatnya jelas bahwa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini kan ambisi sama dengan pemahaman orang-orang Arab Badui sampai orang-orang Arab Musta'ribah, orang-orang Arab modern ya sama seperti sulit bersatu di Arab itu sampai berpecah menjadi 22 negara. Ya ada sisi positifnya tapi juga banyak sisi negatifnya. Perang saudara di Yaman, di Suriah kenapa sulit didamaikan gara-gara apa? Semua ingin menjadi khalifah. Gitu loh. Versi pemahaman mereka. Di Yaman itu ya begitu, rebutan kekuasaan antara Yaman Utara, San'a dengan Yaman Selatan, ibu kota Aden sampai wilayah Hadramaut itu sulit disatukan. Dulu pernah bersatu Republik Rakyat Yaman ya. Dulu pernah berpisah Yaman Utara dan Selatan. Jadi pemahaman yang berbeda-beda seperti ini yang akhirnya umat Islam itu tertinggal peradaban. Nggih. Begitu nggih. JJ Garok, assalamualaikum. Ngiringan kalau ngas nggih, insyaallah. Habib ya. Semoga cucu-cucuku Habib hadir di diskusi nasional. Buktikan kalau Habib itu cucu-cucuku. Habib ya nggih, silahkan. Mendingan ada. Saya juga dihubungi oleh Kiai Muhammad Nur Salim dari Cilacap ya untuk menyelenggarakan diskusi terbuka secara nasional. Gue siap, kami mendukung. Nggih. Mang Ucup, assalamualaikum ya, sama-sama. Arif Azhar, kalau urusan nasab saya lebih percaya dengan Suki Nur daripada Bahak. Nggih, kemungkinan ya itulah. Kadang orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita kelola kelebihan itu untuk menutup kekurangannya. Jadi semua itu berpotensi sama sebenarnya. Belum tentu orang sekelas Gus Bah itu terus tidak memiliki kekurangan, ya pasti juga punya. Tapi kelebihannya lebih banyak sehingga mampu menutupinya. Nah, Gus Nur ini atau Kang Mas Suki Nur Harja ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Seringkali masuk penjara. Tapi di penjara yang seperti apa kasusnya ya wallahu alam, ini kan masalah politik lah ya, masalah politik. Kami tidak ngurusi sampai sejauh situ. Nanti kita disalahkan lagi. Oh ternyata ini itu. Jadi masalah Pak Jokowi ya beliau kan sudah tidak jadi presiden kita. Tetap kita ya menghormati ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap kepala negara itu begitu. Kalau kita menuntut ya sempurna ya nggak bisa. Kecuali nanti jika Pak Prabowo ini mampu mengemban tugas ya amanah seperti layaknya Imam Mahdi. Pemimpin yang diberikan hidayah oleh ilahi, mampu mensejahterakan rakyatnya. Kalau tidak Pak Prabowo ya mungkin ada imam-imam yang bijaksana di setiap organisasi jamiah atau partai yang ada. Insya Allah seperti itu. Khususnya ini Nahdlatul Ulama harus ngayomi sebagai warasatul anbiya ya, rahmatan lil alamin ya, mengayomi seluruh umat manusia, tidak hanya Nusantara tapi juga dunia. Nah, ini yang nanti yang akan kami rencanakan begitu nggih. Terapi pijat profesional. Era jahiliyah Nabi, era jahiliyah modern, era jahiliyah mau. Sekarang era agama jahiliyah. Banyak alim agama tapi tidak bisa menghadirkan agama. Sekelas PBNU aja gagal dengan agamanya nggih. Kita harus up to date atau update ilmu terbaru, informasi terbaru. Kopi susu gonta-ganti akun. Yang gonta-ganti akun saya siapa nggih? Nggih. Mang Ucup, Gus Nur mencaci maki pemimpin, itulah ajaran Habib. Ya siapa tahu berubah itu. Dulu itu ya begitu. Sahabat Umar bin Khattab ya kurang apanya ya kerasnya begitu. Tapi ya alhamdulillah hidayah dari Allah Taala akhirnya menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ya siapa tahu nanti karakteristik Gus Nur atau Kang Mas Suki Nur Harja ini setelah mendapatkan bimbingan di lembaga pemasyarakatan terus bisa berubah lebih baik lah ya. Lawang Kang Mas Abu Bakar Ba'asyir saja sudah mulai menyadari loh. Dulu tuh menolak Pancasila. Apa Pancasila itu?
harus Islam, harus khilafah, harus syariat. Kan gitu. Syariat itu yang seperti apa? Ini sama yang jadi tujuannya FPI Kang Mas Rizik Syihab itu kan ya begitu. Syariat itu kan macam-macam gitu loh. Kalau kita berfaham moderat ya dalam beragama ini, insya Allah enak semua itu loh. Enak semua, enak. Jadi tidak sampai ke blok kiri atau blok kanan, sayap kiri, sayap kanan, ya. Tidak sampai DITI dan nggak sampai PKI. Kita berada di tengahnya, alias dalam arti ya tetap sosialis, nasionalis, agamis. Umar warrior, Gus Nur dan kan cari duit, Yai. Keluar masuk penjara ya tambah kaya, Yai. Kan jualan madu gitu. GN 13 itu kemungkinan begitu. Beras kencur, Suki ditunggu ubah ngati. Pernah maling nangka Kiai Pribumi hanya ingin dibuktikan nasabnya lewat ilmu-ilmu, tapi para kabid dan pendukungnya bisa caci maki. Jadi jangan salahkan kami jika kami juga tersulut emosi. Kendalikan, kita tetap dengan kaidah ilmi. Manjer kawuran. Apakah Gus Yahya gengsi mengakui kebenaran tesis Kiai Imaduddin karena mereka pucuk pimpinan NU kok digurui Kiai kampung? Ya bisa juga. Gengsi itu ada dalam setiap manusia, diri hati setiap manusia. Ya seharusnya tidak begitu, gitu. Harusnya menerima karena yang ditulis, yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, yaitu ya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Semua berdasarkan data, tidak ngawur saja. Sama seperti apa yang kami sampaikan, Al-Mu'jam Latif, ya, Khidmatul Asyirah. Nah, ada datanya. Bahwa Suhrah wal Istifaldah, intisyaruhum, itu terputus 650 tahun. Sejak meninggalnya leluhur pertamanya yang hijrah dari Basrah, Madinah, Mekah, Husaizah. Imam Ahmad Al-Abah 650 tahun tidak surah wal istifadhah. Lalu dibuatlah ya supaya surah wal istifadhah dengan setting, branding ya, dan juga dropping doktrin-doktrin ya. Akhirnya diiklankan, viralkan ya. Akhirnya jadi benar-benar surah wal istifadhah pada abad 14 dan 15 sekarang ini. Itu baru 11, 12, 13 juga surah wal istifadhah. juga surah istifadhah, cuma tidak terlalu ya. Karena sudah menemukan satu daerah yang pas, yaitu di Nusantara yang kaya raya ini. Akhirnya mereka bergelombang secara besar-besaran ingin mendirikan dinasti sendiri yang ada di negeri ini. Ingin contoh sedikit saja. Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali bin Hashim Pekalongan itu pernah mendoktrin, branding seorang sepuh dari Dukuh Seti Kabupaten Pati. Siapa? Mbah Nadi, yang beberapa hari kemarin meninggal dunia. Mbah Nadi itu wali, yang branding siapa? Habib Lutfi. Jadi kalau saya kepingin jadi wali, saya akan minta branding Wali Kutub LBY, ya kan? Saya akan jadi wali sendiri. Mbah Nadi, jangan cari informasinya. Baru meninggal kurang dari sepekan lah ya. Mbah Nadi dari Dukuh Seti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Itu jadi wali gara-gara brandingnya Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan sana. Jadi nanti setiap acara hol-hol Ba'alawi di mana saja di setiap kota di Nusantara akan menjadi ajang untuk mempromosikan dan mengangkat orang-orang pilihan mereka, brandingan mereka, settingan mereka. Ya ini berbahaya. Setiap kabupaten ada hall-nya, tapi bukan hall kiai kita, hall dari kalangan mereka. Oleh sebab itu ini berbahaya. Hal itu hanya sebagai alat untuk mempropaganda. Ya. Satu kabupaten Banyuwangi ada hall 30 Habib, gak kerepotan semua. Dan setiap hall itu saling memuji satu sama lainnya antar sesama klannya. Wah itu waliullah. Di Batu Licin macam-macam. Wah itu di Genteng itu juga waliullah ya, klannya sendiri ya.
Dan yang paling berbahaya yang nanti akan kami bahas dengan panjenengan semua tentang sepak terjangnya Habib Abdurrahman Al-Ghadri, ya, pendiri Kesultanan Qadiriyah Pontianak, Kalimantan Barat. Itu juga pada masa kepemimpinannya tidak berhasil mengislamkan kawan-kawan kita yang memiliki falsafah adil katalino, bajuramin kak saruga, sengat kak jubata. Karena apa? Ya karena memisah, ya, kastanya gitu. Yang akhirnya mendatangkanlah kawan-kawan mereka di Kabupaten Kuburaya. Itu jenengan mencari marga apa saja dari Ba'alawi sana itu ada. Ada Barokbah, ada Ba'abud, ada Al-Habsyi, ada Al-Atos. Tapi ya hidupnya ya biasa ya di kampung itu. Ya terus nanti seandainya anak-anak mudanya mereka dari Al-Atos, Ba'abud, Barokbah, ya, Asakof, ya, terus dan lain sebagainya, datang ke Jawa, mondok, terus selalu nanti memiliki suara yang sedikit merdu, ya, tebar pesona. Wah, cewek-cewek semua, cewek-cewek Jawa khususnya, Madura apalagi, Sunda, wah, katut semua. Wah, cucu Nabi kita, padahal di Kuburaya itu kere, itu loh. Di sini munggah balik. Di Jawa munggah balik, kenapa? Dihormati oleh orang-orang Jawa, Sunda, Madura. Wah, siapa itu? Al-Habib Rashid Al-Abbas, dari mana? Dari Kalimantan Barat, Kuburaya. Oh, cucu Nabi kita. Akhirnya di branding, ya, di setting, ya, wah, di iklankan, dipropagandakan. Wah, akhirnya terkenal Al-Habib Rashid Al-Abbas. Terus kita bisa apa? Oleh sebab itu panjenengan semua harus punya kitab Mu'jam Al-Latif dan kitab Khidmatul Asyirah. Khidmatul Asyirah sudah, ya. Mu'jam Al-Latif ini dengan nanti mutola'ah bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam mukadimah. Kita lanjutkan tema sesuai dengan komentar atau tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap wirawiri antara yang tertulis tadi sama yang baru-baru saja ini. Pak Adbat Bandawa, istirahat dulu majelis ilmu yang wajib demi menghadiri khol yang tidak wajib. Bahkan sunnah pun lemah. Lah ini khol, yang penting itu khol. Ini nggak pas nih Pak Adbat Bandawa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tulisan panjenengan. Pak Tohpati, I love you Gus Nur Ihya. Saya nggak usah dipanggil Gus, ya biasa lah, ya Mas atau Le atau Cung atau Tole atau apa biasa. Yang penting saling menghormati satu sama lain gitu. Biasa dari Bogor juga, ini juga sering nulis, ya, dari Pati tapi merantau di Bogor, kota hujan dan lagi. Rindu menggebu omong apa sih, ngajar ngaji aja udah. Lence bunce, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anom, Kiai, izin bertanya, apa tanggapan panjenengan tentang diadakannya debat nasab habaib yang diselenggarakan oleh Kiai Mas Muhammad Salim? Akankah mengakhiri polemik nasab ini? Bagian daripada usaha Mas Anom, kita mendukungnya. Ya perlu modal yang cukup besar memang, ya, dari segi finansialnya. Tapi masih dikonsep oleh kawan-kawan kita. Tapi kemungkinan mereka tidak berani, dari kalangan Ba'alawi maksudnya, ya. Kecuali mereka minta biaya mahar tinggi. Yang dia khawatirkan itu nanti kan win-win solution, ya, damai. Itu yang nantinya akan membuat korbannya, ya, dari masyarakat awam ini itu loh. Insya Allah kita dukung, Mas Anom. Bon. Kalau menurut Ane enggak sebelum RA ditutup, sebelum RA ditutup, berarti enggak usah mengikuti debat itu kalau menurut Pak Bon ini, sebelum Robito Alawiyah ditutup. Kalau Kiai Imad ditemui malah entar di framing damai lagi sama mereka, di framing. Misalkan sudah datang berarti menyerah, ini sudah lah. Ini kadang-kadang penjajah itu seperti itu caranya itu. Cara menangkap sebuah masalah untuk maslahah mereka, lalu mengelabui ummah itu.
Bu Zenzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidayah itu hanya milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kalau Gus Nur bergabung dengan perjuangan pelurusan nasab, moga hidayah dan bimbingan Allah yang menggerakkan. Amin. Matur suwun Bu Zenzeta. Siapa tahu kita kan nggak punya hak ya untuk menentukan, hanya bisa mengusahakan supaya hidayah itu diturunkan. Ya siapa tahu Bu Zenzeta, salam untuk Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, ayo bersama-sama menyadarkan habaib-habaib dan muhibinnya. Kita sadarkan bersama ya, kita satukan ya perpecahan antara ulama kiai Nusantara dengan habaib Alawi. Enggak memusuhi, menyatukan. Mereka harus diluruskan dan mau menerima taslim ya, tanpa syarat. Tanpa syarat, nggak ada yang namanya syarat ini itu, nggak. Harus mengakui kesalahannya dan memperbaiki perilakunya, ucapannya, ya diperbaiki semua. Nggih, Bu Zenzeta dari Pamekasan. Terima kasih, semoga saja nggih. Pak Jai, dari mana sanadnya Pak Yai, Buya Yahya dan Gus Kausar menari Zabin ala Ba'alawi? Apakah ini bisa diterima? Dan mengapa banyak majelis sholawat yang berjoget? Dari mana sanadnya? Kalau sanadnya Gus Yahya itu dari Dalwa. Ya ada pelajaran di sana. Tari Zabin itu fasih karo Buya Yahya itu. Memalukan. Kalau ceramah seakan-akan dewa. Ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan casing. Dengan lahiriah saja. Terkadang orang yang tidak berbaju ulama itu justru seorang ulama yang sebenarnya kadang-kadang ya, karena hikmah itu ada pada siapa saja dan di mana saja. Al hikmatu dholatul mu'min itu bisa kita pahami secara luas nih. Ada di mana dan siapa saja. Nggih, begitu Pak Jai. Jadi sanadnya itu dari ya habaib Alawi. Nah, kalau kita bergaul lama dengan habaib Alawi nanti pasti akan mendapatkan ijazah menari Zabin ala mereka. Kalau tari Zabin ala Melayu, ya ala Brunei, ala Brunei Darussalam itu ala Aceh ya, seperti tari Saman itu nggak mengapa, nggak masalah sebenarnya. Cuma di akhir-akhir ini saja tari Zabin ala Yaman itu digubah dan dirubah, ya. Sehingga seakan-akan menjadi bukti kepongahan, ya mereka telah menundukkan rakyat Indonesia dan menyalahkan kesenian kebudayaan lainnya, ya. Misalkan musik ala mereka yang halal sendiri, yang lainnya itu haram. Musik dangdutnya Haji Roma Irama itu haram. Pop dangdut rock itu haram. Yang halal itu Islami ya, syar'i ya, seperti saya. Ini termasuk joget-joget yang syar'i. Ya tari-tari itu. Jadi ini ada. Kalau Gus Kausar ini mungkin hanya ikut-ikutan saja, sanadnya kurang kuat. Karena Gus Kausar ini kan orang asli Nusantara. Ya kalau dirunut ya sampai ke Mbah Sunan Giri sana. Ya cuma kadang-kadang karena sudah ada habaib yang masuk di Al-Falah Ploso Mojo Kediri sana, ya menjadi menantunya. Ya mak jumlangnya ya LB sana. Ya mungkin ketularan lah. Kemungkinan nanti kalau ada acara-acara muadaah perpisahan atau pesta, ya karena sudah ada penyusupan habaib di sana, ya mungkin akan ada acara-acara tari ala Yaman sana, tari ala Tarim sana. Nggih, begitu nggih, Pak Jai. Kemeringat, apakah Gus Nur masih dianggap NU? Kan dan apakah Gus Nur pro HTI Pak Kiai? Terima kasih telah memberikan pencerahan nggih. Kemarin sebelum di penjara itu masih pro Ba'alawi dan pro HTI. Ya siapa tahu nggih, namanya orang itu kan nggih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini kami tujukan kepada Kang Mas Sugi Nur Harja. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubahu ala dinika ya Allah. Ya gitu, supaya tidak berubah-ubah semangatnya. Nggih. Dan omongannya itu enggak usah misuan. Enggak usah misuan, nanti wong ana gurune sing ditiru selama ini ya siapa tahu sudah ada di pesantren alami di baris krim ya mungkin sudah ada perubahan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ternyata lembaga pemasyarakatan itu tidak sepenuhnya mampu mendidik orang supaya mampu bermasyarakat. Ya contohnya Mas Muhammad Rizik Syihab itu sudah keluar dari penjara kan, yo masih asah pedangmu,
asah celuritmu Allah. Nggak berguna, ya. Di penjara itu nggak ada gunanya karena masih mengandalkan kesombongannya. Saya kasta nomor 1 di Indonesia. Saya orang terhormat. Ya, akhirnya ya banyak orang yang kursus kriminal mendapatkan ilmu baru ya di lembaga pemasyarakatan itu. Bagaimana cara nyopet yang baik itu bagaimana? Cara korupsi yang tidak ketara itu bagaimana caranya? Itu malah justru didapatkan dari teman satu selnya. Gitu. Jadi itulah yang namanya neraka dunia, itu penjara. Nah, setelah keluar dari neraka dunia, semoga ada perubahannya. Nggih, nggih begitu nggih. Pak mana? Pak Kemeringet, nggih, semoga tentang HTI sudah kami sampaikan. Pak Muhammad Jawari. Itu HRS juga keluar penjara tambah arogan karena semakin besar rasa dendamnya. Kalau yang ustadz lokal ini nggak tahulah dapat hidayah apa nggak, semoga saja Pak Muhammad Jawari, siapa tahu, namanya kan harapan. Kita tidak boleh memutus rojak. Harus tetap ada rojak, tidak boleh memutus rahmat ya, harapan ya. Semoga Gus Nur atau Mas Suki Nur Harja ini mampu menangkap sinyal-sinyal frekuensi dimensi kebenaran yang ada tentang, apalagi tentang Ba'alawi. Di penjara kan nggak bisa buka YouTube kan, ya. Kemarin itu berapa tahun kan nggak bisa buka YouTube kan. Nah sekarang kan bisa buka YouTube. Nanti mungkin ada informasi atau beliau Kang Mas Suki Nur Harja ini menyimak sendiri. Semoga Kang Mas Suki Nur Harja, Gus Nur, semoga mendapatkan hidayah. Pak Muhammad Jawari. Macan Loreng, Jember, Habib WNA harus segera diusir sebab sudah berani buat torekoh tandingan. Lain kali pasti buat NU tandingan. Ujungnya menguasai NKRI. Tapi yang sudah-sudah Kiai Prubumi kalah politiknya. Sekarang negara pro Habib. Nah, Pak Macan Loreng termasuk orang yang waspada. Luar biasa. Semoga ini bisa diterima dan dipertimbangkan oleh semua. Walaupun tidak salah semua dan tidak benar semua apa yang beliau tuliskannya. Berita nomor Wahid yang ngaku-ngaku cucu Ba'alawi, yang branding Ba'alawi sendiri tanda-tanda orang nggak waras. Ibu Kurnia Sulistianingsih, gara-gara Pak Jokowi, para Habib ini punya tempat dan ia biarkan untuk pengalian perhatian. Mungkin begitu analisa Bu Kurnia Sulistianingsih. Kalau menurut saya belum bisa memutuskan masalah itu. Pak Muji, Habib Ba'alawi dengan modus acara haul dan sholawat di NKRI, Indawir, Akhwal dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, siasah, korupsi, label agama. Kemarin di Kabupaten Batang itu masih sangat saya sesalkan. Kenapa bisa terjadi? Apakah kemungkinan ada deal atau janji-janji sebelum menjadi bupati dan wakil bupati? Itu wallahu alam. Jangan diulangi lagi Kabupaten Batang. Saya sudah ke sana kok masih belum waras. Nah, jadi terus berikutnya Pak Lambek, tolong jangan panggil dia Gus Kiai. Ngaji Al-Quran saja dia belepotan. Apalagi memaknainya, dan secara garis keturunan juga belum terkonfirmasi sebagai anak dari seorang kiai. Maaf, sekedar masukan matur suwun Pak Lambek. Masukan tetap kami perhitungkan, kami pertimbangkan. Jadi kami tidak menyepelekan tulisan panjenengan yang panjang ini, termasuk untuk peringatan bagi kita semua. Insyaallah semoga saja hal yang terbaik diterima oleh Gus Nur itu. Gus Nur saya anggap saudara juga. Pak Talban Fitz, Gus Nur itu sosok yang cerdas dan berdaulat dan menjadi aset berharga untuk perjuangan Muslim pribumi dari kungkungan perbudakan klan Ba'alawi selama ini. Lah, ini ada pemasukan ya kan, macam-macam pro dan kontra itu biasa. Jadi menurut Pak Dalban Fish ya ini bagus, masukannya juga bagus bahwa ini termasuk potensi yang sangat luar biasa. Dulu suka misuh ya, mungkin bisa berubah, nggak misuh tapi tegas mengingatkan Habib Ba'alawi dan Mukibinnya ya, siapa tahu kan begitu. Susanto. Ini bukan Gus karena dia bukan keturunan kiai, nggak pernah mondok, mantan sales softtek, nggak pantas disebut Gus. Masih kami telusuri masalah itu. Tapi beliau itu dulu waktu masih mudanya itu ya ahli debus ya Pak. Pak Muji. Dan ceramah dengan bisa melihat nanti kok rekaman ceramahnya di YouTube itu masih ada. Ceramah dalam kuburan itu ya Gus Nur ini ya. Ustadz Suki Nur Harja atau Kang Mas Suki Nur Harja ini, bisa nanti jangan googling, ada kok. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu Pak Yanur Kiai, amin matur suwun. Nderek ngaos nggih sami saya. Bukankah Gus Nur kemarin ada di barisan FPI dan 212 yang wis dengan Banser dan NU rasanya skeptis ya ikut Kiai Imat nggih. Semoga nggih. Ini kan ya namanya usaha nggih. Bu Eni Bawanti nggih. Usaha. Ya siapa tahu namanya usaha itu ya. Ya selama ini kan ya banyak mukipin yang sadar kan ya alhamdulillah itu. Nah, dulunya yang menentang kita mukibin kiai gitu, akhirnya mereka taslim semua akhirnya nggih. Ya siapa tahu nggih. FPI kan sudah bubar menjadi front persaudaraan, dulu front pembela, sekarang 212 Karma 212 milik kita yang pertama itu ya sudah jarang aktif ya setiap harinya nggih. Jadi hidup ini seperti roda berputar. Ya dulu jaya sekarang merana, dulu merana sekarang jaya. Ya siapa tahu namanya orang. Oleh sebab itu hati itu berubah-ubah setiap detik, menit dan jamnya. Oleh sebab itu doa kita setiap tahiyat pada waktu sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Binya panjang. Kadang-kadang anak-anak santri itu binya pendek. Tsabbit qalbi ala dinik, salah itu. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah untuk berpegang teguh terhadap tuntunan agamamu. Nah gitu nggih. Pak Rifangga, di tempat kerja saya selalu memutar video tentang diskursus nasab dan alhamdulillah karyawan saya tidak ada yang percaya kalau Ba'alawi keturunan Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, ini perjuangan yang paling mudah dalam berperan menyadarkan itu ya seperti Pak Rifangga ini. Punya bawahan karyawan ya, persahabatan dalam pekerjaan ya. Punya kebijakan, ayo istirahat pas makan, setel videonya KRT Nur Kiai Negoro. Nah ini loh datanya seperti ini kitabnya loh. Akhirnya sadar semua. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar Pak Rifangga ini. Justru yang lebih optimal ya seperti ini daripada yang tidak punya pengaruh apapun ya di masyarakat. Itu nggih Pak Rifangga leres matur suwun, terima kasih. Lanjutkan Pak Rifangga, kembangkan Pak Rifangga. Terus nanti sampaikan kepada karyawan panjenengan untuk menyampaikan lagi secara tutur tinular, door to door, lain orang lain, tetangga, saudara dan seterusnya. Nggih. Begitu nggih. Berikutnya Pak Sudadi Wagiman. Ba'alawi itu kalau udah nggak ada kibin, cuma koyo balung tanpa otot. Kayak balung tanpa otot, itu berarti ya lemes, kayak stroke nih berarti. Lemes stroke ya. Ibarat wayang itu kulit tok orang duwe balung. Nggih, sama seperti itu, nggih. Nggih begitu. Kang Samin, perlu waspada untuk orang-orang opportunitis. Mengambil keuntungan pribadi bukan berjuang untuk mencerdaskan umat. Dikhawatirkan malah blunder, hilangnya kepercayaan masyarakat karena adanya orang yang kurang menjaga lisan. Nggih Kang Samin, semoga amanah panjenengan ini mampu kami jadikan sebagai pertimbangan untuk kehati-hatian. Nggih, terima kasih. Maaf Kiai, bukan bermaksud menghakimi, nggih sama-sama. Ya semoga saja ini bagian dari usaha nggih. Walaupun berisiko hasilnya. Kita tunggu hasilnya, semoga saja Kang Mas Sugino Raharja ini benar-benar ya sesuai dengan ucapannya dulu. Saya pernah mendengar itu dan melihatnya langsung. Saya tidak membedakan mana itu Habib, kalau salah ya salah. Coba sekarang ini saya tagih. Gitu nggih. Kang Samin nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Yai Gus Nur itu sampah, bukan ulama. Baca Al-Quran saja dia tidak bisa, omongannya angger jeblak saja. Nggih, kita pertimbangkan nggih. Bu Arfi Fadilah, semoga saja beliau belajar maca Al-Quran sing fasih. Nggih, semoga saja Bang selama masih hidup itu masih ada kesempatan untuk belajar dan belajar nih. Pak Abad Bandawa. Beliau ini kalau dilihat sejenis kori juga dugalan. Nggih. Dan kalau Ba'alawi bisa merekrut dek kori, muda kori lah, kenapa kita nggak bisa? Maksud saya itu seperti untuk penyeimbang ya Pak Abad Bandawa. Itu namanya strategi. Ya, trik-intrik politik yang apik. Itu. Nggih. Rindu menggebu. Omong apa sih, ngajar-ngaji aja udah. Maksudnya piye nggih? Nggih. Buku biru, alhamdulillah sering berjalannya waktu kini 99,99% para ulama kiai pengasuh ponpes Jawa Timur sependapat dengan Kiai Madudin Usman, Kiai Nur Yahya, Gus Hasan Syarif dan alhamdulillah ini yang berjuang yang jenengan
yang berjuang berjihad di medan perang Facebook. Video-video pendek Facebook itu saya melihat itu yang komentar itu wah, militan semua itu. Kalau Facebook itu tampilannya adalah gedabrusnya habaib itu, doktrin-doktrin itu, wah langsung yang komentari itu 99,99% itu menghujatnya. Gedabrus. Kan gitu. Ya ini kan perjuangan panjenengan-panjenengan. Kalau nggak ada panjenengan-panjenengan, ya kita nggak bisa apa-apa, sama saja. Kita harus kerjasama. Nggak bisa itu perjuangan satu elemen Kiai Jimaduddin Usman saja, Kiai Raden Syarif Rahmat, Kiai Joko Sahmat, Raden Haji Umar Irama, Gus Abbas, Gus Haji Juli, tidak, semuanya, KRT Fakih, ya Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Prof. Keing dan lain sebagainya, tidak semuanya. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Nggih, matur suwun buku biru, matur suwun, terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah jenengan jangan bosan-bosan harus istiqomah nggih. Husnul Jombang hadir, monggo nggih sami-sami. Berita nomor Wahid, yang ngaku-ngaku cucu Ba'alawi, yang branding Ba'alawi sendiri. Oh nggih, tadi sudah nggih. Pak Karsono bin Yadi, deret tanglet Pak Yai, sebagai umat manusia bangsa Palestina saat ini sangat menderita lahir batin, tapi kenapa negara-negara tetangganya kayak kurang antusias dan membantunya? Ada ketakutan yang luar biasa nih Pak Karsono bin Yadi di sana. Karena polisi dunia masih mencengkeram politik Timur Tengah sana, alias Amerika dan sekutunya. Ada satu negara yang melawan mereka, maka akan ditumbangkannya. Ada ekonomi yang kuat ya, menyaingi mereka. Dajjalun kadzabun versi dunia akan diruntuhkannya. Kecuali yang sekarang ini ya Rusia dan China yang sulit bagi Amerika untuk menjatuhkannya. Dan hari ini ada kapal perang Amerika yang dihancurkan oleh Houthi dari Yaman sana. Ya ini justru yang berani malah suku Houthi penguasa Yaman sekarang ini. Kalau Arab Saudi itu wis berdasarkan Khodimul Haramain ya, nanti kalau berpihak ke sana kemari nanti akan diintervensi lagi oleh Amerika masalah pengelolaan dua tempat sucinya. Jadi ini memang permainan politik kelas dunia. Karena semua sudah bisa dibaca dan ada agenda-agenda itu. Parlemen Amerika itu di atasnya ada neokonservatif. Neokonservatif itu di atasnya lagi ada yang mengendalikan X ya. Itu pengusaha-pengusaha dari Yahudi Israel. Nah, nanti kita bahas lagi nggih. Nanti saya kalau bahas itu nanti di blacklist ya. Begitu Pak Karsono bin Yadi. Apa sih yang menjadi penyebab paling signifikan dalam situasi tersebut? Matur suwun sangat Pak Kiai. Akibatnya takut sama Dajjal dan mengamankan dirinya masing-masing. Seandainya senjatanya Mesir, senjata Arab Saudi, Lebanon, Suriah, Iran, Irak diarahkan semua ke Israel, musnah dalam satu saat. Kalau bangkit semua membela Gaza, 2.200.000 manusia yang ada di Gaza, penjara terbesar di dunia, ya semua ditolong oleh orang Indonesia nggak perlu, terlalu jauh jaraknya. Nggak perlu Pak Prabowo untuk mengambil mereka secara fisik dibawa ke negara kita untuk diobati, ditolong, tidak perlu. Di sana itu sudah cukup. Ibarat ya, zakat, sodako itu pertama kali itu orang terdekatnya. Ada kecelakaan, kebakaran, musibah apa saja itu terdekat lalu terjauh, ya. Muter terjauh, terdekat lalu terjauh gitu. Jadi yang terdekat itu yang mendapatkan beban, ya, taklif, ya, sesama mukmin muslim mana, simpati dan empatinya, begitu sementara Pak Karsono bin Yadi. Adi Sanjaya, penjual agama nih orang. Oh, berarti saya ini di apa saya? Pak Adi Sanjaya, maksudnya penjual agama itu Gus Nur atau siapa nih? Nur Wahyudin, Bandit Tanglet. Sinten orang Indonesia Jawa pertama yang belajar di Al-Azhar Kairo Mesir Suwun Yai? Oh nggih. Yang pertama itu dari orang Jawa dan Sumatera. Tapi nama-namanya masih banyak belum yang tercatat. Nanti kami susulkan Pak Nur Wahyudin nanti kami sampaikan pada tema yang berbeda. Pak Supargianto, Assalamualaikum Waalaikumsalam.
Kadang saya nangis kalau dengar kajian kiai kitab-kitab Ba'alawi isinya kebusukan. Tapi kenapa orang-orang yang pintar masih mau jadi jongos nasib bangsa kita gimana? Enggak. Karena mereka seperti Nabawi TV yang selalu menghadirkan kiai-kiai kita. Terakhir kali kemarin itu Kiai Ajir Abaidillah. Ini malah menyerang kita. Nggak paham tentang karomah. Bagi orang yang tidak memiliki standar pemahaman karomah secara amah, ya, maka akan menerima saja ucapannya Dik Ajir Ubaidillah di Nabawi TV itu. Ini propaganda namanya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi ini termasuk Kiai Jongos. Dan itu juga pernah terjadi pada masa penjajah. Penjajah mengangkat ulama-ulama abu-abu untuk menindas sesama rakyat, apalagi pesaing-pesaingnya. Begitu, gitu, Pak Nur Wahyudin, Pak Supardianto. Terus berikutnya Pak Makassar, Mama, habis wis ora payu woi, bloper itu apa ya? Ya, nggih. Dari tulisan kanji, tulisan Cina ya. LDI juga agak-agak tuh kalau tak hati-hati mainnya halus ke pejabat-pejabat atau jilat. Tapi kalau di dalam, yang lain ya tetap dikafir-kafirin. Ikut pemerintah supaya lancar. Dogma, ideologi, tarikan-tarikan, macam-macam tetap jalan. Nggih, leres seperti itu. Siapa ya semoco ya? Tulisan kanji itu, maaf saya tulisan Mandarin Cina itu saya masih belum bisa membaca ya. Ya ini dari Cina itu saja. Nggih. Mungkin yang nulis itu orang Cina sana mungkin. Nggih. Jadi LDI juga begitu, namanya fatonah bitonah budi luhur. Itu prinsipnya, dekati mereka. Kalau ada calon kepala negara, gubernur, bupati, undang untuk menyampaikan visi dan misinya di tempat kita. Oke, kita banyak uang. Lalu kita umumkan, kita bisa mengundang sekelas presiden untuk meresmikan gedung LDI kita. Lah, ini termasuk propaganda. Dan ulama-ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu anggap biasa saja. Padahal ini bagian dari taqiyah. Bagian dari dalam hatinya tetap kafir kan, najis kan. Ya ini nanti kita akan tambah musuh lagi. Ya nggak apa-apa, memang resiko kok. Yang penting saya menyampaikan by data. Terus mau apa? Ayo kita buktikan bersama. Kalau nggak percaya, kan begitu. Ini era keterbukaan kok. Lawang sekelas LBI saja kita bisa menjatuhkan, apalagi LDI. Ini hati-hati, Kang Mas Kriswanto ini, Ketua Umum LDI Pusat ini. Hati-hati. Sebab itu ayo, agama jangan dijadikan sebagai produk yang diperjualbelikan. Seperti multi level marketing, sistem Ponzi. Imamnya yang seperti kepala rayap ya. Terus yang disuruh bekerja itu rakyatnya, rakyat masyarakatnya, ummah jamaahnya. Kasihan, doktrin yang mengakar ke dalam memori anak-anak santri LDI ini berbahaya. Bahaya dari cuci otak mereka sama dengan doktrin Ba'alawi yang ada. Hati-hatilah para kiai, antisipasi ini ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini termasuk bagian kelihatannya surga, tapi isinya neraka. Kok gak neraka bagaimana? Wong nanti santri-santri lulusan pesantren Ba'alawi, santri-santri lulusan LDI nanti akan sing paling apik itu aku dewi. Bapak saya kalau tidak ikut saya kafir, bapak saya. Kafir. Nikah tidak sah selain dari golongan kita, karena Islam yang paling benar adalah Islam LDI, Islam jamaah, ya, mangkul ilmunya. Lainnya sesat. Sing Ba'alawi juga begitu, kiai itu apa? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Lebih baik menghormati Habib yang bodoh daripada menghormati kiai. Doktrin sesat menyesat, berbahaya. Ini racun akidah syariah furu'iyah dan sufiyah. Pemerintah harus bergerak melalui komponen resmi Menteri Agamanya dan komponen non struktural Majelis Ulama Indonesia, melibatkan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahnya. Ayo bareng-bareng kan gitu. Beras kencur asli Mbah Ngatiem wes kangen karo Sugi jarene apa dilog. Nggih, nek masalah permisuan itu saya kurang paham nggih.
dunia permisuh-misuhan itu saya masih kurang paham. Pak Sultan Effendi tentang agama Gus Nur, saya sulit mengatakan dia itu ngerti agama. Tidak ada tanda-tanda dia alim ilmu. Kalau ngomong seperti orang pintar agama seperti itu tidak atau bukan ya. Memang kita bisa menilai. Walaupun saya sendiri juga orang bodoh, tapi saya ya sedikit tahu bahwa Gus Nur itu memang pengetahuan ilmu agamanya ya perlu tambahan gitu. Kalau Gus Nur ini atau Kang Mas Sugi Nur Raharja ini mau menambah ilmunya, tidak ada kata terlambat. Terus sebab itu update lah pemahaman Anda, Kang Mas Sugi Nur Raharja. Ayo belajar dengan kita. Atau jenengan nanti saya undang ke studio kita, tapi harus sudah ada alamah atau tanda-tandanya. Nanti kalau masih ada tanda-tanda kontra, sangat kontra dan kita ya sama dengan kita memasukkan macan di kandang kita. Mati semua kita. Nggih, tapi insya Allah Kang Mas Sugi Nur Raharja mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Nggih. Beras kencur, Sugi diluru mbah katim. Nggih. Berikutnya ini saya baca terus tulisan panjenengan. Adi Satpam, kalau dia mau bicara silahkan, jangan beri si Nur itu panggung. Apa nggak cukup dengan Tengku Kori? Pak Adi Satpam, insya Allah kita tetap waspada, tapi kita tetap mendahulukan husnudzonnya, husnudzon kita terhadap beliaunya, tetap gitu, karena apa, kita mengharapkan kemaslahatan bagi seseorang, jangan sampai orang itu malah justru kita jatuhkan, kita rangkul tidak kita pukul, gitu loh, begitu insya Allah. Sanita, bukan Gus Nur ya, tapi Dus Nur, memang beliau banyak yang kontra, semoga saja setelah berada di kawasan terus di muka terus ada perubahannya gitu. M Sarengat, ayo si Dus Nur ndang dilebokno maneh, wong gak duwe ilmu kok wani-wani ngisi ceramah. Nanti bisnis saja kemungkinan beliau lancar pinter bisnis. Lencai Bonce, tuh Firza Husain udah turun gunung, siap bongkar cat mesum, siap. Kelemahan seorang pria itu ada pada wanita. Ya, sejak dulu kala. Kanjeng Nabi kita itu pernah dirayu oleh kafir Quraisy, ora usah dakwah macam-macam neko-neko, kamu milih perempuan apa, kita sih harta, jabatan, kedudukan apa. Enggak usah terus perjuangan Islam. Ya, dirayu-rayu seperti itu. Yang bisa melemahkan Barseso, Bal'an bin Ba'uro, itu siapa? Ya wanita. Semua gara-gara wanita. Termasuk ada cerita yang menjadi legenda ya, walaupun tidak jelas kebenarannya, masalah Bandung Bondowoso, yuk goro-goro wanita, ya apa maneh? Ya termasuk Bu Ana Cakapala itu ya masalah wanita juga semua. Kalau di India itu ada Taj Mahal itu gara-gara ya wanita, kecintaan seorang raja terhadap istrinya. Taj Mahal itu India itu gara-gara wanita. Ayo apa? Ayo gara-gara wanita. Sofa dan Marwa ya, sa'inya ya Siti Hajar itu ya diabadikan menjadi sebuah ritual agama. Gitu. Ya gara-gara wanita kan gitu. Kenapa kok Nabi Ismail dan ibunya diasingkan? Ya gara-gara kecemburuan dari istri pertama Nabi Abraham. Ya gara-gara wanita juga. Ya, manusia modern, anaknya Nabi Adam versi kita, ya itu ya pertama kali rebutan wanita, dijodohkan dengan selang-seling, tapi nggak mau minta saudari kembarnya, Koin atau Kain dan Habel atau Kobil dan Habil. Jadi gara-gara wanita, semua gara-gara wanita. Oleh sebab itu jebaklah ya, kalau memang sulit untuk menjatuhkan kita ya, Kiai Haji Maduddin Usman ya, sulit dijatuhkan ya, jatuhkanlah istrinya. itu musuh ya. Itu saya kasih bocoran saya ya, melalui istri saya. Dulu Belanda itu juga begitu. Pahlawan-pahlawan ditangkap dulu keluarganya. Ayo menyerah apa enggak? Kalau enggak menyerah, ku bunuh semua keluargamu. Ya akhirnya menyerah. Raden Mas Antowirya itu dulu ya dirayu-rayu begitu ya. Ada Habib dari Markaba Abud yang ngerayu-ngerayu juga. Wes lah, daripada 200.000 manusia Jawa ini berkurang semua gara-gara perang ya, gimanalah kita lelah aja lah. Kita menyerah saja, kita ikuti aja dekok ya, berunding di Magelang sana saja lah. Gara-gara apa? Ya gara-gara rayuan. Ya, ada
hubungan dengan wanita juga. Semuanya sama. Nggih, begitu nggih. Gapura Cah Gunung Rawa 57 Pati Jateng hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abad 7 moyang kita bikin Borobudur, Pak Alawi belum datang ke Indonesia, jangan mencoba datang. Nah, ini dari Pak Ngasiman nggih. Ini Gunung Rawa nggih. Gunung Rawa itu Pati sebelah lereng bukitnya Gunung Muria nggih, itu Gunung Rawa. Itu subur, tanahnya kuning warnanya nggih. Nggih, Pati bagian utara nggih. Nggih, leres. Pak saya kekeh berhusnudon meskipun nasab palsu. Jangan kalau jelas palsu ya palsu. Sidan Arif, assalamualaikum ya, semoga penangan istiqomah. Siap, matur suwun doaipun. Diguyu jangkrik dukung RA hadir seminar nasab di Cilacap. Baskoro Lelono, jika terindikasi ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu tandanya dia mendapatkan mandat rakyat dengan dasar kedustaan seperti halnya dengan Pak Alawi. Tapi masalah ini biar diurus sama ahlinya. Kalau saya ini kurang ahli. Roy Suryo yang ahli itu ya kemarin ya dipermasalahkannya ya. Sebenarnya saya itu tahu masalah asli dan tidaknya itu saya tahu, tapi bukan orientasi dalam perjuangan kita gitu. Jadi nanti akan mengurangi ya energi kita untuk berjuang meluruskan dan menata bangsa, negara dan agama. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Ada tulisan lagi apa enggak? Ada Pajero juga ya tadi. Pas benar ada yang hadiah Pajero. Tajawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo hadir. Semoga Kinurya keluarga selalu dapat lindungan dari Allah. Amin. Matur suwun. Sidoarjo tetangga dekat kami. Nggih, matur suwun atas perhatiannya. Alhamdulillah kita simpulkan dalam kajian pertemuan kita malam hari ini yang berdasarkan tulisan juga, yakni kitab Al-Mu'jamul Latif karya dari Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dan kitab Khidmatul Asyirah 346 marga Ba'alawi, tapi sekarang paling tinggal ratusan saja, nggak sampai 200-an. Banyak yang sudah musnah, ingkirat, terputus nasabnya, termasuk diantaranya di Mu'jamul Latif tadi halaman 41 dijelaskan bahwa surah wal istifadhahnya Habib Ba'alawi beserta dengan nama asli dan lakoban kelan julukan ya marganya yaitu baru ada setelah abad 8 Hijriah. Jadi tidak surah wal istifadhah fi kulli zaman, terputus selama 650 tahun lamanya. Jadi jangan mengada-ada kalau tidak ada. Di dalam kitab kalian sendiri, warai para Habib Ba'alawi sudah menerangkan seperti itu. Ya, masalah pemahamannya bisa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau itu kan hanya marga saya, ya maka sama. Alam qabail bani Alawi lam tustahar atau jalam tastahir illa ba'da takatsurihim. Wa alamul qabail al-alawiyah sawa'un kanat bil asma' au bil alqab au bil kunyah lam tustahar wa lam tuntashar illa ba'da takatsuriha wa dzalika ba'dal qarni tsamin al-hijri. Setelah abad 8 ya 9. Ya pas al-burqatul musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Lalu seterusnya sampai ke baru abad 12, 13, 14, 15 sekarang ini digelora propagandakan secara terus-menerus di surah dan istifadhahkan. Ini yang perlu kita pahami bersama, khususnya Kang Mas Sugi Nur Raharja Singosari Malang sana. Ayo bersama-sama dengan kita menyadarkan habaib dan muhibbinnya, kiai-kiai yang masih mempercayai kena sihir gendamnya habaib Ba'alawi. Ayo ingatkan dengan ucapan bil hikmah wal mu'idzatil hasanah, dengan lisan yang baik ya, penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu
filologi juga tidak nyambung. Mereka habaib apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.